Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aka Alamsyah Putra atau kalau biasanya ditulisnya M Aka Alamsyah Putra untuk lebih pendeknya. Dan saya jurusan Teknik Informatika, eh, konsentrasi Software Engineering, sekarang semester 4 dan mau masuk ke semester 5 nanti tanggal bulan September nanti. Nah, di sini saya ada tugas semester pendek dari Fisika 1, yaitu tugas 12. Ini adalah video presentasi. Dan tugas ini ada semester pendek cukup membuat video presentasi atas materi-materi mulai dari bab 1 sampai bab 8. Nah, pembuatan videonya cukup dibuat satu subjudul aja yang paling dikuasai oleh peserta kelas. Nah, ketentuannya ini minimal 8 menit dan maksimal 15 menit ya. Di sini saya udah buat 1 sampai 8 dan masih ada yang perlu direvisi nanti mungkin setelah ini ya. Seperti ininya harus diketengahin dan yang lain-lainnya. Ini contohnya besaran satuan. Ini bab 1 besaran satuan. Ini udah ditaruh. Ini juga bab 2 besar-besaran gerak. Setelah itu bab 3 gerak 2 dimensi ya. Terus bab 4 ini gaya. Ini yang bakal saya paling kuasai dan akan saya presentasikan di video presentasi kali ini. Dan ada yang kelima, yaitu kerja dan energi. Terus keenam, ini kerja dan energi kedua. Dan ketujuh, dia momentum. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah mana? Yang terakhir momentum ternyata ya. Ini yang terakhir momentum. Oke. Nah, di sini saya bakal bab 4 ya. Bakal menjelaskan yang bab 4, yaitu adalah gaya. Jadi gaya itu ini pertama soalnya ada hukum Newton tentang gerak, kedua diagram gaya bebas, ketiga aplikasi hukum Newton, 4 gaya gesekan, 5 gaya sentripetal, 6 tekanan, 7 gaya dan pada fenomenal di sekitar kita, dan itu yang terakhir ya. Kita mulai dari pertama, yaitu hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak ya, gerak adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Satu, hukum pertama, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Nah, hukum kedua, sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar f akan mengalami percepatan a yang arahnya sama dengan alar gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap f dan berbanding terbalik terhadap m, atau f sama dengan ma. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada waktu benda sama dengan turunan dan momentum linear benda tersebut terhadap waktu. 3.
Hukum yang ketiga, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal dengan sebagai hukum aksi reaksi. Dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Kedua, diagram gaya bebas. Ilustrasi graf bisa digunakan untuk menggaya momen dan reaksi yang dihasilkan pada sistem dalam kondisi tersebut. DGB menggambarkan suatu benda atau keterhubungan benda dengan sebuah gaya, momentum, dan reaksi bekerja pada sekeliling benda tersebut atau disebut total gaya pada sebuah benda. Ketiga, aplikasi hukum Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contoh dari penerapan hukum Newton 1 adalah rem mobil melaju sangat kencang, kemudian direm mendadak, penumpang akan dirembat terdorong ke depan. Itu adalah dari hukum Newton atau gravitasi. Dan keempat, gaya gesekan. Jadi gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah, gerak, dan benda. Ya. Jadi sentuhan suatu benda dengan lintasannya akan membuat gesekan yang akhirnya membuat bendanya bergerak. Ya. Itu adalah gaya gesekan. Contohnya sebuah benda box, kardus dengan kardus yang misalnya kardus dengan lantai. Jadi karena ada gaya gesekan akhirnya bisa bergerak, ya. Dan gaya kelima, gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisis atau gaya dalam arti sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan dan penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Bermacam-macam gaya fisis dapat digunakan sebagai gaya sentripetal, antara lain gaya gravitasi, elektrostatik, tegangan tali, gesekan, dan lainnya. Istilah sentripetal berasal dari kata bahasa Latin yaitu centrum, pusat, dan petere atau menuju arah, yang berarti menuju arah pusat lingkaran. Isaac Newton mendeskripsikan gaya sentripetal sebagai suatu gaya di mana benda ditarik atau didorong, atau dengan cara apapun cenderung menuju suatu titik sebagai pusat. Dalam mekanika Newton, gravitasi memberikan gaya sentripetal yang menyebabkan orbit astronomis. Orbit astronomis seperti kayak bumi mengitari alam semesta, ya, seperti itu. Ya, salah satu contoh umum yang melibatkan gaya sentripetal adalah kasus di mana benda bergerak dengan kecepatan seragam di sepanjang jalur melingkar. Gaya sentripetal diarahkan pada sudut siku-siku terhadap gerakan dan juga sepanjang jari-jari menuju pusat jalur melingkar. Deskripsi matematika diturunkan pada 1659 oleh fisikawan Belanda Christian Huygens. 6. Tekanan. Tekanan adalah berkaitan erat dengan gaya, luas, volume, dan suhu. Tekanan biasa dipakai untuk menghitung kekuatan suatu benda seperti cair sampai gas. Dalam ilmu fisika, tekanan adalah memiliki definisi satuan Newton per satuan luas N per M2. Bila secara internasional SI satuan tekanan adalah Pascal, PA atau PA. Konsep yang dimiliki tekanan adalah sama dengan penyebaran gaya pada luas permukaan benda. Bila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang bisa dihasilkan akan semakin besar pula. Konsep sederhananya tekanan dibanding lurus dengan gaya. Hal ini pun berlaku untuk luas permukaan benda. Semakin luas suatu permukaan benda, maka tekanan yang bisa dihasilkan akan semakin kecil. Tekanan dan luas permukaan benda memiliki perbandingan terbalik. Nah, ini ketujuh gaya pada fenomena di sekitar kita, yaitu ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya PGP, guys. Dan gaya otot, ya. Jadi gaya gesek itu adalah gesek berlawanan dengan arah dengan gerak benda. Terus gaya magnet adalah ditemukan oleh magnet yang membuat benda saling tertarik
saling menarik satu sama lain atau saling menjauh satu sama lain. Gaya listrik adalah ada gaya yang di suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik dan menggerakkan benda. Seluruh peralatan elektronik diluruskan karena ada listrik. Contohnya kipas angin, monitor, mic, dan juga alat elektronik lainnya. Dan gaya Pegas. Gaya Pegas adalah gaya yang terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh benda elastis. Ketika memainkan karet, karet akan melebar, namun di saat kesamaan karet melawan, ingin kembali ke bentuk semulanya. Ya. Terakhir adalah gaya otot. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja otot. Aktivitas fisik kita sehari-hari seperti menulis, berjalan, berdiri bisa terjadi karena adanya gaya otot pada kaki dan tangan kita. Oke, jadi itu untuk presentasi saya, video presentasi saya yaitu Fisika 1 semester pendek ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.